Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala Minggaro mati itu setengah saking biro-biro karomahnya Sayyidina Umar. Mau tahu pokok, mau tahu hadis, mau tahu riwayat. Akhrajahu kang mengeluarkan Imam Soko Ibnu Abi Dunya. Di Kitabil Quburi ing dalam kitab Al-Qubur an Umar bin Khattab annahu sakune Sayyidina Umar iku marra lewat sapa Sayyidina Umar bil Baqi'i ada di kuburan Baqi. Faqala maqadau sapa Sayyidina Umar assalamualaikum ya ahlal qubur ikhbaru ma indana inna nisa'akum qad tazawwajna wa diyarakum qad sukinat wa amwalakum qad faraqat ya ahlal qubur ikhbaru ma indana ikhbaru ma ay hada takasih ini qaul itu ikhbaru ma memberitahu kabar indana di samping kita rupani inna nisa'akum sa'tuhuni istri-istri sira kabeh iku qad tazawwajna betul-betul menikah sapa nisa'akum wa diyarakum dan piro-piro rumah sira kabeh iku qad sakanat betul-betul anteng apa diyar wa amwalakum dan sa'tuhuni harta benda sira kabeh iku qad kurikot de al-qad faraqat betul-betul misah-misah pokok akwal. Ketika dikasih tahu seperti ini sama Sayyidina Umar, Pak Ajar maka menjawab Sayyidina Umar pokok hati pun suara tanpa wujud pokok hati pun suara tanpa wujud ya Umar bin Al-Khattab ikhbar ma'indana ikhbar ma'il ada terkasih ini qaul itu ikhbar ma memberitahu kabar indana di sisi kita ma utawi kabar qadimna kan ngelakoni sapa ingsun ing ma iku faqat wajadna betul-betul menemukan sapa ingsun ing ma wa ma utawi kabar apakona yang menafkahkan siapa kita faqat robihna iku faqat robihna maka betul-betul beruntung siapa kita sapa ingsun ing ma wa ma utawi kabar khalaqana yang meninggalkan siapa kita faqad khasirna maka betul-betul menyesal siapa kita saking keramatnya sampai ahli kubur berjawab dan didengar wa akhrajalan saya urus ini Allah apalagi malam-malam wa akhrajalan anehnya juga sekarang malah yang baik-baik yang dicari itu syuting juga itu maksudnya mau ngapain mau cari wujud daya apa sudah terlalu bosan melihat manusia dan mencari yang tidak manusia dan itu anehnya banyak yang suka kejadian mistis ya. Terus paranormal activity wa akhrajalan mengeluarkan sahih Ibnu Asakir an Yahya bin Ayyub al-Khuzai qala sahih Yahya sami'tu mendengar sahih ingsun anna Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ada berjalan sahih Sayyidina Umar bila qabri syabin maring kuburannya seorang pemuda fanadahu maka memanggil sapa Sayyidina Umar bin Syab manggil sapa Sayyidina Umar bin Syab ya fulan waliman itu kepada siapa
waliman dan iku keduene wong yang takut sokoman maka rabbi ing kedudukan Tuhannya man jannatan utawi dua surga. Fajabahu maka menjawab tiba-tiba menjawab Sayyidina Umar sapa al-fata dari kubri dari dalamnya kubur. Ya Umar wa Sayyidina Umar qad aqani ma rabbi fil jannati marratayn. Qad aqani ma betul-betul memberi jannata sapa rabbi pangeran ingsun fil jannati dalam surga marratayn sebanyak 2 kali. Ini adanya ngomong-ngomongan sama sambil kubur. Itu sudah banyak. Jangankan jadi wali-wali pun banyak ngobrol-ngobrol ngomong. Jadi yang kayak saya kata mulai di Hasan Syekhul Islam masuk kuliah anak Jalil ngobrol-ngobrol itu ya katanya beliau ini ngomong sama siapa dia bilang dia Pero masuk rumah sakit jiwa. Orang jauh sobat baju suki wa minaran itu setengah saking karamatu keramatnya Sayyidina Umar iku ala yadi amirul mu'minin berada di dalam kekuasaan Amirul Mukminin Umar Faruq alladzi qala kan mujab di dalam hadis sopan Nabi laqad kana fikum qablakum nasun muhaddatsun fa iyyakum bi ummati ahadun fa innahu Umar. Laqad kana teman-teman ono iku kena ing dalam wong qablakum sebelum sira kabeh sapa nasun orang muhaddatsuna yang perbaharui. Ba'iyaku fi ummati ahadun fa'innahu Umar. Ba'iyaku lamun ono iku fi ummati dalam umat ingsun sapa ahadun fa'innahu mongko satunggalane ahad iku Umar Sayyidina Umar. Kisah saya hari ini kisah saya ayat ini kesel kali ini cerita itu kisah Sariyah ibni Zanimin al-Khalaji, cerita pasukan kecilnya Ibnu Zanim. Karena ono sapa Umar Sayyidina Umar iku qad amara betul-betul perintah sapa Sayyidina Umar Sariyatan pasukan kecil ala jaisin terhadap bala tentara minjuyushil mu'minina saking kira-kira tentara muslimin wajah azau dan nyiapkan sapa Sayyidina Umar Sariyah ala biladi Faris menuju negara Persia. Fashtadda maka berat ala askari mengatasi prajuritnya Faris pokok al-halu tingkah ala babi Nahawan berada di pintu gerbang tanah Nahawan wa utawi Nahawan kuyat suruhan mengepung soko Sariyah ing askar ing bab Nahawan wakaturat dan banyak pokok jumuhun a'dai jumlahnya musuh wakadalan hampir soko al-muslimun orang-orang muslim iku yang halimuna kontang lari kontang pantik soko muslimun wa Umar al-Utai Sayyidina Umar iku bil Madinah ada di tanah Madinah hampir lari karena saking banyaknya pasukan musuh di tanah Nahawan. Rasulullah maka naik sapa Sayyidina Umar al-mimbar wa khotbah dan berpidato sapa Sayyidina Umar. Tsumma kemudian meminta
Umar di adna'i khutbatihi ing dalam pertengahan pidatonya Sayyidina Umar bi a'la sautihi kelawan paling keras-kerasnya suaranya Sayyidina Umar, paling keras-kerasnya suara Sayyidina Umar, ya sariyatu al-jabala, ya sariyatu al-jabala man istar'a ad-dhi'ba al-ghanama. Ini katanya Sayyidina Umar. Faqad walama, ya sariyatu wahai pasukan kecil al-jabalu pergilah mengungsi sira ing jabal, pergilah mengungsi sira ing jabal ing gunung. Man utawi barang siapa iku istar'a amrih manggon, amrih mangong atau amrih memelihara ad-dhi'ba ing macan al-ghanama ing domba, amrih memelihara al-dhi'ba ing domba sokomannya istar'a amrih memelihara sokoman ad-dhi'ba ing macan al-ghanama ing domba, faqad zalama maka betul-betul zalim sokoman. Siapa yang mau merawat macan tapi ditaruh di tengah-tengah domba, itu celaka. Artinya nyindir dulu, suruh lari ke atas gunung tapi kompak, jangan mencar, jangan kontang-panting, jangan lari mencar-mencar. Wa asma'a maka memberi pendengaran sapa Allah sariyatan pasukan kecil wa juyusyahudan bala tentaranya sariyah ajma'ina halis kabehane wa hum halil utawi sariyah iku ala babina hawan ada di tanah nahawan sauta umari sauta fa asma'ullah sariyata wa yusyahu sauta umari ing suaranya Sayyidina Umar. Fala jauh maka mengungsi sapa sariyah wal juyush ilal jabali menuju gunung. Wa qalu dan berkata sapa sariyah wal juyush hadza utawi iki suara iku sautu amiril mukminin, suaranya amirul mukminin. Fana jauh maka selamat sapa sariyah wan tasaru dan tertolong sapa sariyah. Ada utawi iki cerita iku mulakhosuha cerita singkatnya kisah. Padahal Sayyidina Umar ini ada di Madinah. Penjelasan ada di sini. Qala dawu sapa at-Tajusufi rahimahullah. Wa sami'tu dan mendengar sapa ingsun asy-Syaikh al-Imam al-Walid ing syekh dan imam yang menjadi orang tuaku, yakni bermaksud sapa Imam Tajusufi abahu ing ayahnya Tajusufi, yaitu rupane Taqiyuddin Imam Taqiyuddin As-Subki. Yazidu halil nambah sapa syekh biha ing dalam kisah inna aliyan satune Sayyidina Ali iku kana ana sapa Sayyidina Ali ku hadiran hadir. Faqila mongko den ucapake lahum aling Sayyidina Ali ma opoma iku opoma kalimat ma hadzal ladzi yaqulu amirul mukminin. Ma iku apa hadzal ladzi utawi iki perkara yaqulu yang berkata ing alladzi sapa amirul mukminin wa aina lan iku di mana sariyatun utawi pasukan kecil mina saking kita al-an saiki. Wa qala mongko berkata sapa Aliun Sayyidina Ali da'u tinggalkanlah sira kabeh ing sariyah. Pamada kala maka tidak masuk opo sariyah di amrin ing dalam perkara illa wa kharaja kecuali keluar sapa sariyah minggu saking amr. Maka bayana kemudian menjadi jelas opo al-halu tingkah bil akhirati kelak ing dalam akhirnya. Qala dawu sapa at-Taj qultu berkata sapa ingsun
Umar utai Sayyidina Umar iku lam yaksib tidak bermaksud sapa Sayyidina Umar idhar hadhil karamati ing menampakkan iki karomah wa innama kusyifa lan angin mestine dibuka sapa Sayyidina Umar sapa lalu Sayyidina Umar wa ra'ada melihat sapa Sayyidina Umar al-qauma ing kaum iyanan hale jelas wa kana lan ono sapa Sayyidina Umar iku kaman kaya wong wa kan utawi man iku baina adhurihim berada di hadapannya kaum hakikatan ing dalam hakikatnya. Jadi sekali lagi aulia itu apalagi sahabat tidak ada satupun dari mereka yang sok pamer karomah, sok pamer karomah, apalagi sampai didemonstrasikan. Tidak ada. Mendemonstrasikan karomah di depan khalayak ramai itu justru menjadi tantangannya para wali, menjadi tantangannya para sahabat dan orang-orang yang punya makom khusus di sisi Allah Subhanahu. Nah kok seperti Wali Songo itu kok kita dengar beliau-beliaunya itu bisa ini bisa itu jalan di atas air lah, yang di bisa ngambil kelapa lah, buah bisa jadi emas lah dan lain sebagainya. Itu karena melihat lingkungan di Nusantara pada waktu itu mereka dihadapkan dengan lingkungan orang-orang yang ahli sihir. Sama seperti Sayyidina Musa, beliau diberi oleh Allah mukjizat tongkatnya bisa jadi ular. Nah ini kan karena yang dihadapi siapa? Yang dihadapi tukang tangannya bisa dimasukkan ke dalam jubah ketika dikeluarkan bersinar. Ya, kalau bahasa orang sekarang kan sihir. Tapi pada waktu itu yang dihadapi oleh Sayyidina Musa ya orang-orang ahli sihir. Dan di zamannya Rasulullah lain lagi. Di zamannya Rasulullah itu orang-orang yang ahli sihir, bukan ahli sihir lagi. Ahli sihir, gramatika Arab itu sangat menguasai perbendaharaan kata bahasa Arab. Makanya oleh Allah diturunkan Al-Quran yang gramatika bahasanya itu lebih luar biasa dan lebih out of the box, yang lebih hebat lagi daripada yang dibuat saja-sajanya sama orang-orang di zaman Rasulullah. Jadi disesuaikan dengan zaman. Sebagaimana beliau-beliau para wali songo juga begitu, yang dihadapi karena wajah mereka tidak mau langsung didakwahi. Di dalam Al-Quran disebutkan ayat ini, surat ini, tidak benar. Memang di Nusantara waktu itu memang berhadapan sama jin, karena memang jin itu sangat diidolakan waktu itu, dan dihadapkan sama kultur yang memang kulturnya ini anti kekerasan di Indonesia, di Nusantara. Jadi makanya karomah yang dipakai sama beliau itu kalau untuk memang ditampakkan itu dua kemungkinan. Ditampakkannya itu atas kemauan wali itu sendiri, atau memang nampak sendiri karena dapat istri, karena memang Allah yang ingin menampakkan itu di hadapan orang. Dan ya, yang paham yang tidak itu dia tidak paham. Ala kulli hal, menariknya di sini. Jadi kalau kalian sekarang ini kok pikir ya sekarang nggak keramat, Habib sekarang nggak keramat, nggak kayak Wali Songo, ya konyol. Kalau kau dihadapkan sama itu konyol. Kenapa? Karena sekarang ini kita dihadapkan sudah sama orang-orang yang melek teknologi, sudah bisa baca semua. Jadi orangnya kita itu ya
bukan orang dengan memakai kekerasan, apalagi karomah, apalagi sok-sokan mau jalan di atas air. Dan itu tidak butuh begitu pertunjukan seperti itu, tidak butuh, karena karomahnya para aulia saya yakin sampai sekarang pun, detik sekarang ila yaumil qiyamah, wali itu tetap ada. Cuma beliau itu banyak yang tidak mau menampakkan karomah. Kalaupun kok terlihat karomahnya, itu hanya terlihat kepada orang-orang yang khusus, yang memang sudah hatinya itu terpaut dengan si wali. Nah itu termasuk Sayyidina Umar. Jadi di sini dijelaskan bahwa Sayyidina Umar itu yang izhar hadhil karomah. Beliau itu tidak merasa bahwa ini karomah. Beliau itu hanya melihat bahwa waktu itu beliau sedang berpidato di atas mimbar di Madinah, kok pas tiba-tiba melihat pasukannya beliau yang ada di Nahawan. Ya otomatis ketika melihat sudah di mata kepala dekat, otomatis Sayyidina Umar refleks dong. Refleks ngomong, pasukan lari ke atas gunung. Gitu. Jadi perasaannya Sayyidina Umar tidak ada di Madinah, tapi dekat bersama dengan mereka pasukan-pasukan itu. Sekali lagi saya jelaskan, saya tegaskan, mohon pas pada orang saya majulah lagi atas aja, kok tak beli aja. Yang tak kau online telak nanti sekali, ya percuma gitu. Jangan kok ngomong itu keramat, ayo berburu ke sana. Jangan percaya. Apalagi megang api, tiba-tiba megang api dan apa-apa. Apa aja bisa. Ya, paham ya? Jadi di sini innama kusifa lahu wa ra'a al-qaum riyana wa kana kaman huwa baina adhurihim haqiqatan wa badan. Tidak ada sapa Sayyidina Umar an majlisihi, dari majlisnya Sayyidina Umar di Madinah, yang ada di Madinah. Wastawala, dan sibuk opo hawasu biro-biro panca indranya Sayyidina Umar bima kelawan perkara dahama kang mendapat musibah ingma soko alma, mendapatkan musibah ingma soko yang mendapatkan musibah opo ma al muslimina ing kaum muslimin Nahawan, yang ada di tanah Nahawan. Qala, maka berkhutbah soko amirum, pimpinannya kaum atau pimpinannya syariah, khitaban ing ceramahnya orang bukan utawi amir itu mau beserta man. Jadi perasaannya sudah seperti beliau yang memimpin syariah itu, memimpin pasukannya itu krono utawi Sayyidina Amir itu mau beserta man hakikatan dalam hakikatnya auman atau kaman atau seperti orang kang utawi Amir iku mau beserta man wa'lam lan ketahuilah sira annama sa'uni perkara yang yukhrijuhu yang mengeluarkan ingma sapa Allah ala lisani awliyaihi ing atase lisan pira-pira walinya Allah min hadhihi umuri saking iki pira-pira perkara iku ya tamilu tergolong apa ayu rabu yen to diketahui sapa aulia biha kelawan hadhihi umur ya tamilu dan masuk apa Allah rabu yen to tidak diketahui sapa aulia biha kelawan hadhihi umur waliya alai utawi umur iku karomatun karomah ala kilal alaini ing atase karone dua tingkat, mau diketahui atau tidak sama orang, mau nampak atau tidak di depan orang, kalau sudah Allah berkehendak ya sudah, itu karomah. Itu karomah. Kok
bisa dapat seperti ini? Dapat dari mana Sayyidina Umar? Ya dari istiqomahnya beliau. Istiqomahnya beliau berjuang, istiqomahnya beliau menggunakan waktu, menggunakan badannya, menggunakan hartanya dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari itu sudah, dari rutinitas yang seperti itu, maka beliau mendapatkan karomah. Jadi ada ilmona yang benar istiqomah. Wala dawu sahabat tajub suki wa minalan iku setengah saking karomahnya Sayyidina Umar kiswatu zalzalati utawi ceritanya gempa. Wala dawu sahabat Imamul Haramain di kitab Syamil. Kalau saya membaca ini terus kemudian ada kalamnya dan Imamul Haramain, merasa aneh saja kalau pas kemudian ada Imam Masjidil Haram, entah itu Masjidil Haram Makkah atau Masjidil Haram Madinah, pas kok tidak percaya sama karomah itu. Karena memang Imamul Haramain ini, dia yang dituju Imamul Haramain ini sebenarnya yang masih masa-masa awal, masa-masa masih diperintah oleh pemerintahan Turki Utsmani. Di kitab Syamil, di dalam kitab Syamil, annal arba sahuni bumi iku zulzilat, iku zalzalat, goncang, iku zulzilat, digoncangkan pokok bumi. Di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, fahamida maka memuji sapa Sayyidina Umar Allah wa dan memuji sapa Sayyidina Umar alaihi ngatasi Allah, la tegese memuji sapa Sayyidina Umar alaihi ngatasi Allah, wal ardo hale utawi bumi iku tarjuhu bergoncang apa ardu, wa tarjudan tegese bergoncang apa ardu. Rumah berobada kemudian mengumpul sapa Sayyidina Umar ing ardu bidurrati kelawan intan. Mukulnya pakai intan. Wa qala lan dawu sapa Sayyidina Umar, "Qari tenanglah sira ardu, alam aqdal alaihi." Alam akbal, apakah tidak adil sokok ingsun alaihi terhadap siro ardu. Cuma ada untuk dikutut sekali. Menurut kamu saya ini adil tidak? Sudah adil belum? Atau bahasa lain, saya ini kan sudah adil belum? Bumi aja berbentak. Kalian coba Umar dulu. Ada yang namanya Umar? Ada? Mana yang namanya? Coba lihat dulu. Bukanlah adil deh. Coba, jangan pakai intan. Tidak ada pasang. Pastaqarrat maka menjadi tetap. Tidak, saya tahu. Yang penting dah perkara majel itu ya keluar. Pastaqarrat maka jadi tetap min waktunya, saking waktunya ardu. Seketika itu juga langsung dia. Oleh dawu sapa Imamul Haramain, wa kana lan ono sapa Umar Sayyidina Umar iku Amirul Mukminin alal haqiqat, ingatasi hakikatnya, bidhahir ing dalam dhahirnya, wal batin dan batinnya. Wa khalifatullah, dan khalifahnya Allah fi ardihi ing dalam buminya Allah, wa fi sakini ardihi lan ing dalam yang menetap di buminya Allah. Bahwa maka utawi Sayyidina Umar iku ya'zir mentakzir sapa Sayyidina Umar al-ardh ing bumi, yu'adzibuha dan mengajari tata krama sapa Sayyidina Umar ing ardu
mengajari tata krama sapa Sayyidina Umar bin Ardu bima kelawan perkara yasdurukan metu apa manin hasaking ardu kama yahziru sebagaimana mentakzir sapa Sayyidina Umar sakiniha ing biro-biro orang yang menetapi ardu ala khotoi adi ingatasi kelas kesalahannya sakiniha ingatasi kesalahannya sakiniha waqala jauh sampai Imam Haramain wa yaqrubu dan dekat yang kesuatu zalzalati dari ceritanya gempa bumi apa qissatun naili ceritanya bengawan Nil atau sungai Nil wa dzalika utawi kisah iku annan naila satuhune sungai Nil iku kana ana apa Nil di jahiliyah di waktu jahiliyah iku la yajri bisa mengalir hatta yulqi sehingga dilemparkan di dalam Nil apa adrahu perempuan perawan di kulli amin di setiap tahun menyongkong sebelumnya sungai sama bunga tak ada ini kering lagi itu kalau kering lagi boleh terus mulai dari saya paling poros sampai saya paling lempung. Jadi jangan jauh begitu. Dalam aja membelan semangsani taqwa Islam wajah dan taqwa waktu jarayani Naili waktu mengalirnya sungai Nil falam yajri kemudian tidak mengalir opon Nil maka datang sapa ahlu Misra penduduk Mesir Umar Amr bin As Sayyidina Amr bin As pada waktu itu beliau jadi gubernurnya baru maka mengabarkan sapa ahlu Misr Sayyidina Amr anna li nailihim satu iku keduene pengawannya kedua ini sungai Nilnya ahlu Misr sanatan ing dalam waktu 1 tahun annalinailihim satu ini iku kedua ini sungai Nilnya ahlu Misr sanatan ono kelakuan Nil ono kelakuan setahun wa utawi Nil iku layak jadi tidak mengalir opo Nil hatta yalqa sehingga dilempar ing dalam Nil opo jariyatun opo jariyatun perempuan perawan baina abawaiha di hadapan orang tuanya jariyah wa yuj'ala dan dijadikan alaiha ing atas jariyah minal hilal saking pira-pira perhiasan wa tiyabidan pakaian afdalu yang lebih utama apa afdalu yang lebih utama apa afdalu ma yang lebih utamanya perkara yang kamu omongan dikasih perhiasan mahal-mahal baju yang sudah mahal-mahal baru dilempar faqala mongko berkata selalu maring ahlu Misr sapa Amr bin As anna hada satuhuni iki la yajri hatta yalqa fi jariyah ila akhirih la yakunu tidak ada apa ada wa aradan lihat sapa ingsun al-Islam ing Islam yahdimu ingkang menghancurkan maing tradisi qablahu sebelumnya Islam maka bertahan sapa ahlu Misr salatata asyurin ing dalam 3 bulan la yadri hal tidak mengalir oponel qalilan sama sekali wala qalilan sedikitnya wala kabiran dan tidak banyaknya sedikit banyak tidak ada asak-asak tidak ada sama sekali hatta sehingga susah sapa ahlu Misr
bil jalai kelawan mau pindah negara. Fakataba maka menulis sapa Amrin Sayyidina Amr bin As bidzalika kelawan mengkon-mengkon la yajri ila ila Umar kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Maka menulis sapa maka menulis ilaihi maring Sayyidina Umar bin Khattab sapa maka menulis ilaihi maring Amr bin As sapa Umar Sayyidina Umar. Qad asabta betul-betul benar sapa sira annal Islam satu Islam itu yang menganjurkan apa Islam ing perkara qablahu sebelumnya Islam waqad ba'at dan betul-betul mengirimkan sapa ingsun ilaika maring sira bitaqatan ing kertas fa'alqiha maka lemparkanlah sira ing bitaqah binaili ing dalem Sunainil. Fataha maka membuka sapa Amr Sayyidina Amr al-Biqaqata ing kertas qabla ilqaiha sebelum melemparkan bitaqah. Faida maka pada saat fataha biha iku ing dalem bitaqah min Umarin utawi tulisan min Umarin Amiril Mukminin dari Sayyidina Umar ila Nail Misr kepada sungai Nilnya negara Mesir. Amma ba'du fa in kunta apabila ono sapa sira iku tajri mengalir sapa sira min qablika sebelum sira wala tajri maka jangan mengalir sapa sira wa in kana lana ono sapa Allahul wahidul qahhar wa ya Allah iku alladzi dat yajrika yang menjalankan sapa Allah ing sira panas aluhu maka memohon siapa ingsun ing Allah ayyujrika ing yen mengalirkan sapa Allah ing sira. Fa'alqa maka melempar sapa Amr Sayyidina Amr al-Biqaqata bin Naili ing dalam sungai Nil qabla shalibi sebelum peperangan Shalib. Waqad tahayya dan betul siap sapa ahli Misr bil jalai kepada mengungsi negara wal khuruji dan keluar min hasakin Mesir. Fa asbahu maka menjadi sapa ahli Mesir asbahu maka masuk pagi sapa ahli Mesir waqad ajrahu dan betul-betul mengalirkan email sapa Allah sittata asyara ing 16 apane piroan ukuran pironya di lailatin ing dalam satu malam 16 piro sekitar hampir lebih semeter. Ini sudah saya beri ke Omar. Seperti yang aku disebut yang saya dengan cerita itu ada orang sering kemalingan rumahnya, hampir dia malu. Boleh saya kata tak kursi meja ternaknya itu dia sudah untuk istrinya dan itu diambil. Akhirnya mantul dikasih tulisannya sudah pegang, tulisannya sudah simpan. Kalau di dalam lemari sekiranya aman tulisannya. Jadi tulisan itu dilempit sama dilipat entah lipatannya itu persisnya seperti apa saya tidak tahu. Kemudian malam itu aman ya, malam besoknya gini sampai sebulan, sampai 2 bulan, sampai 3 bulan, sampai setengah tahun aman tuh tanggal malam sampai setahun 2 tahun. Kalau yang saya tahu itu apa sekitar 2 tahun atau 3 tahun aman dia, tapi penasaran bahasa Indonesia besok tulis apa akhirnya sebelum itu dia ini didatangi sama orang
Orang ini ngaku kalau dia itu orang yang sering ngomongin rumahnya dan sering ngambil sekut ngicok di rumahnya ke orang. Karena dia ngaku sudah saling berkeluarga, saling maafkan, penasaran. Ya, penasarannya itu kok bisa waktu diceritain sama orang yang ngambil di rumah itu. Pada waktu dia malam mau ngambil, beberapa kali dia coba untuk nyuri lagi di rumahnya dia. Dia ini seperti orang yang berdiri kaku, mau masuk ke rumah itu udah bisa. Gerek, saya ngecok ini. Ya orangnya saya gerek. Ini bukan wujud menurut. Orangnya itu gerek, apa gerek? Kaku ini sudah. Terus niat dia tidak jadi nyuri, lepas lagi. Jadi pola. Nyoba balik lagi, mau nyuri lagi, gerek. Akhirnya penasaran ya orang. Ditulis sesepuhnya apa? Dibuka tulisannya apa? Zaidun Qaimun. Zaidun Qaimun. Si Zaid berdiri. Ini masalah keluar loh. Ini makannya macam loh. Tidak jadi masuk rumah. Gitu. Karena dikasih kaku itu sama. Gitu. Tapi orang ya, kalau yang kaku yang lain enak masuk. Maksudnya bukan. Darah. Buang. Nah, kita ke lain. Online dengan amal. Allah. Mana ya? Tantun gara-gara saya berkohimun mana ya? Oh, wilayah ya. Jadi dalam semalam itu sama Allah ditambah 16 dirham. Jadi dari yang mengalir biasanya justru malah ditambah lagi volume dan debit airnya itu sama Allah Subhanahu. Nah, kalau kalian nanya kok bisa seperti ini, ya kelakuannya apalagi kalau bukan kelakuannya setan atau iblis. Qala lahu sapa Imam Tajussuti wa min hada niku setengah saking karomahnya Sayyidina Umar annahu sabduhuni Sayyidina Umar iku arodo datang iku itu didatangkan arodo datang Arodo menyiapkan, Arodo mendatangkan sopo Sayyidina Umar jaisan di tentara ila Syami menuju Syam. Fa'uridot maka ditampakkan lagu maring Sayyidina Umar opoto ibatun. Jadi mau ada nyiapkan orang menuju Syam tentara. Opoto ibatun sekelompok orang. Fa'arodo maka berpaling sopo Sayyidina Umar anhum saking Thaifah summa uridot kemudian ditampakkan sopo Thaifah alaihi atas Sayyidina Umar yang kedua kalinya. Fa'arodo maka berpaling sopo Sayyidina Umar anhum saking Thaifah summa uridot kemudian ditampakkan sopo Sayyidina Umar sopo Thaifah kalitan ketiga kalinya. Fa'arodo maka berpaling sopo Sayyidina Umar. Pasukan ini maunya dibawa ke Syam, ditawarkan ada sekelompok
pasukan malah berpaling sampai tidak ada. Fatadayana maka jelas bil akhirati di akhirnya opo anahu sakuni kelakuan iku kana ono iku fihi ing dalem qaifah sapa qatilu Utsmana pembunuhnya Sayyidina Utsman wa qatilu Ali dan pembunuhnya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu padahal masih zamannya Sayyidina Umar. Otomatis di zamannya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali masih hidup. Jadi ternyata di antara pasukan itu ada pembunuhnya Sayyidina Utsman dan pembunuhnya Sayyidina Ali. Tidak mau Sayyidina Umar tidak. Artinya kalau bahasanya kita tahu ke masa depan. Wa an Abdullah bin Umar dan sedari Sayyidina Abdullah bin Umar putranya sendiri. Annahu satuhuni Sayyidina Abdullah bin Umar iku qala sapa Sayyidina Abdullah bin Umar masa itu tidak mendengar sapa ingsun Umar ing Sayyidina Umar yaqulu hadahu sapa Sayyidina Umar syai'in maring sesuatu qattu sama sekali ini satuhuni ingsun iku la dulu yektene menyangka sapa ingsun ing syai' kada ing iki illa kana kecuali ono apa syai' iku kama ya dunu kaya oleh menyangka sapa Sayyidina Umar ingma ya kama ya dunu kaya oleh menyangka sapa Sayyidina Umar ingma mesti apa yang disangkakan oleh Sayyidina Umar terjadi. Zakarahu menyebut ing hadis sapa Imam Nawawi fi Riyadhus Shalihin